Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang malam ini insyaallah rahmat Allah terlimpah kepada kita bersama, nikmat Allah terlimpah kepada kita bersama, termasuk hidayah masih terlimpah kepada kita bersama, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju bait Allah ini dalam rangka menambah ta'abbudi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ta'abbudi kita malam ini Allah menempatkan posisi amal kita sebagai amal terikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari untuk tadabbur pada malam ini kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan rezekinya, melipat gandakan pahalanya bagi jamaah yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk para penuntut ilmu pada malam ini. Dan semoga kita pun yang menikmatinya memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap saat masih ada di antara kita yang meluangkan waktu hartanya untuk kita berikan di sabilillah. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini saya ingin mencoba untuk memberikan ilustrasi terlebih dahulu tentang situasi, atau kalau kita bicara tentang masalah dunia kenabian dan dunia kerasulan. Beribu-ribu nabi, beribu-ribu rasul, tetapi yang patut harus kita ketahui dan mungkin harus kita hafal tentunya, ada 25 nabi. Bapak Ibu hafal Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Hafal? Jangan-jangan kita malah nggak hafal. Dari dunia kenabian dan dunia kerasulan itu sekian ribu, maka Allah hanya menempatkan dua figur. Sekali lagi, dua figur untuk dijadikan uswah hasanah. Jadi dijadikan suri tauladan contoh bagi kita. Hanya dua. Kenapa kok dua? Ya, karena memang beliau adalah uswah hasanah betul dalam keluarganya. Yang pertama itu ada pada surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Jadi Nabi Ibrahim itu menjadi suri tauladan dan bagi orang-orang yang menyertainya, yaitu istri, anak-anaknya. Tetapi pada surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Dua ayat dan dua surat itu yang harus dan patut jangan sampai kita lupakan, itu suri tauladan. Jadi kalau kita ingin
satu frekuensi dengan beliau, ya harus paham tentang Nabi Ibrahim bersama keluarganya dan Nabi Muhammad bersama keluarganya. Tetapi dari sekian ratus itu, selain uswah hasanah, ada Rasul yang diberi predikat oleh Allah, itu namanya ulul azmi. Ada berapa ulul azmi, Pak? Ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya nabi yang diberi gelar ulul azmi. Ulu itu artinya adalah pemilik atau yang memiliki. Jadi kalau gelar ulul azmi itu pemilik. Ulu itu adalah pemilik atau yang memiliki. Al-azmu itu namanya tekad yang kuat. Jadi al-azmu itu tekad yang kuat. Jadi 5 nabi tadi yang disebutkan itu adalah pribadi yang memiliki tekad yang kuat dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang lain tidak punya itu? Iya, tentunya. Karena dipilih oleh Allah, ada uswah hasanah, ada ulul azmi. Nah, ini harus kita pahami agar kita bisa mencontoh pribadi-pribadi beliau. Yang pertama siapa Pak Kiai tadi? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu bersama umatnya alfa sanatin, ada 1000 tahun, illa khamsina aman, kecuali 50 tahun. Berarti berapa bersama umatnya? 950 tahun. Tapi Allah tidak nyebut 950 tahun, dia bilang alfa sanatin, ada 1000, illa kecuali khamsina aman, kecuali 50 tahun tidak bersama dia. Hebat kan? Maka oleh Allah, kalau ini dianggap tulisan Nabi, suruh bikin yang sama kalau bisa. Nabi Nuh ini dalam 950 tahun yang dimaksud oleh ayat itu adalah berdakwah, Pak. Bayangkan berapa generasi itu kalau 950? 9 generasi, Pak. Ya, paling tidak kan? Atau 10 generasi yang ikut untuk dakwah Nabi Nuh itu tidak sampai 100. Bayangkan 950 tahun yang ikut tidak sampai 100 orang. Tetapi Nabi Nuh tetap berdakwah siang dan malam. Itulah maka disebut ulul azmi. Bapak kira-kira sanggup suruh nuntut ilmu 950 tahun? Enggak sanggup, Pak. Makanya kita tidak mendapat gelar ulul azmi. Ketika Nabi Nuh sudah mengeluh kepada Allah, ya Rabb, aku nih sudah berdakwah kepada mereka siang dan malam gitu. Lailan wan nahar, siang dan malam, malam dan siang aku berdakwah kepada mereka. Tapi mereka tetap ingkar, ya Allah, begitu. Maka ketika Nabi Nuh bilang begitu, kata Allah itu, ya wes dakwah aja terus kamu. Kan begitu? Maka tekad bulatnya Nabi Nuh tetap berdakwah siang malam. Puncak daripada dakwah beliau, karena tidak bertambah-tambah umatnya, bayangkan ya. Kemudian apa doa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada Allah? Ya Rabb, la tadar alal ardi
minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan beri kesempatan orang-orang yang ingkar itu ya Allah hidup di atas bumi ini. Itu doanya Nabi Nuh. Ya Rabb, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan beri kesempatan orang yang kafir, orang yang ingkar itu untuk hidup di bumi ini. Begitu. Itu doanya Nabi Nuh. Kalau kita ingkar nanti nggak dihidupkan juga oleh Allah itu. Itu kalau Pak Kiai menyatat itu pada surat Nuh ayat ke-5. Itu doanya. Ayat ke-5. Tentang dakwah beliau siang malam. Kalau doanya tadi itu Nuh 26. Yang ke-5 itu doanya dia bilang aku sudah berdakwah siang malam. Ayat ke-5. Ayat 26-nya la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Terus kemudian ketika doa itu apa kata Allah? Nuh, bikin olehmu perahu. Bayangkan di atas gunung suruh bikin perahu. Lam ya'cok, tidak cocok Pak, nggak masuk akal. Apa kata orang-orang Israel waktu itu? Dibilangi bahwa Nabi Nuh itu adalah gila. Ya toh? Dianggap gila. Karena apa? Masa bikin perahu di atas gunung? Ya toh? Karena dilecehkan Nabi Nuh itu, maka kemudian setelah selesai kapal itu Allah hanya memerintahkan turunlah air dari langit dan keluarlah dari bumi. Dari langit turun, dari bumi keluar. Bisa bayangkan. Maka negeri itu dalam keadaan tenggelam. Tenggelam karena banjir, hanya kapalnya Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak orang-orang yang beriman untuk naik di kapalnya. Naiklah mereka termasuk binatang-binatang yang memiliki perasaan. Binatang itu kan punya perasaan juga kan Pak. Nabi Nuh itu melihat di kapal itu istri dan anaknya tidak ada. Coba bayangkan, istri dan anaknya tidak ada, sementara orang-orang yang lain sudah berkumpul di perahu itu. Maka Nabi Nuh alaihissalam itu berkata kepada anaknya, ya bunai. Kata bunayah anak tersayang. Kalau walad itu anakku. Tapi kalau ya bunayah, wahai anakku yang paling aku sayang, irkab ma'ana. Wahai anakku, kemarilah nak naik ke perahu ini bersama kami. Diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam. Wala takun minal kafirin. Jangan kamu bersama-sama orang kafir itu nak. Begitu Nabi Nuh. Pak, seorang ayah tentunya yang melihat anaknya sudah remaja, dia ngap-ngapan di air bah, dia mesti bilang, nak naik nak, bersama saya nak, kan irkab ma'ana, bersama kami. Wala takum minal kafirin, jangan bersama dengan mereka yang kafir itu. Apa jawaban anaknya Nabi Nuh? Siapa Pak namanya anaknya Nabi Nuh? Ya, Kan'an. Pernah kenalan dengan Pak Kan'an? Belum. Pak, apa katanya Kan'an itu? Tidak ayah, aku akan naik ke gunung itu untuk menyelamatkan diriku dari air ini. Padahal itu azab Allah. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang akan selamat dari banjir ini. Ketika Nabi Nuh berkata, ya bunayya, irkab ma'ana, itu Allah beritahukan pada surat Hud. Hud ayatnya 42. Ayatnya 42. Apa yang terjadi? Karena dia sudah ingkar, Allah mengatakan, Nuh, walaupun itu persemaian spermatozoamu bersama dengan telur istrimu, itu bukan anak
teologismu. Itu anak biologismu tetapi bukan anak teologismu. Paham Pak ya? Ada anak biologis tetapi tidak mendongkrak indeks prestasi kita besok ketika di alam kubur. Tetapi ada anak teologis yang kita bina dia mulai kecil sampai dia kita nikahkan. Kenapa Rasul kok memberikan jangka dinikahkan? Karena waktu tugas seorang ayah dan ibu itu wa ayyuzawwijahu idza adraka. Kewajibannya sampai dia menikahkan. Anak teologis yang kita bina sampai dia menikah, maka dia yang besok doanya akan mendongkrak kita. Bukan anak biologis kita yang kemudian sama dengan Kan'an ini. Makanya Rasul berkata, anlimu awladakum fa innahum mahlukuna li zamanin ghaira zamanikum. Didik anak-anakmu karena anakmu itu hidup tidak sezaman dengan kamu. Maka kemudian Nabi Nuh alaihissalam ini ketika sudah anaknya meninggal, istrinya meninggal dunia, dan Nuh sudah mulai mendarat kapalnya, maka kemudian tinggal hanya tidak sampai 100 itu yang menjadi kemudian pionirnya alam fana ini. Itulah yang kemudian beranak pinak sampai ke kita ini, menjadi kita ini. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Saya ambil kecil-kecil aja. Yang nomor 2 Pak Kiai tadi siapa? Nabi Ibrahim ya. Sudah biasa ya kita mendengar bagaimana Nabi Ibrahim diceritakan oleh Allah dalam surat apa? Surat As-Saffat. Ya. Itu tentang Ibrahim, kepatuhan dia. 80 tahun dia angkat tangannya, tidak diberi-beri oleh Allah. Ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, 13 tahun kemudian, "Hei Ibrahim, anakmu sembelih untukku." Dia taat, dia laksanakan perintah Allah itu. Tetapi yang paling membahana bagi Ibrahim alaihissalam, dia mampu untuk memberi penjelasan kepada ayahnya yang membikin berhala. Kemudian berhala itu dia bikin, dia sembah. Diberitahu oleh Ibrahim, ya, ini tidak benar ya. Apa kata ayahnya? Kon ojo kaken cangkem, kan begitu kasarnya. Aku bikin ini, kan, aku bikin ini untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Bukan ini Tuhanku, begitu. Aku mendekatkan diri pada Tuhan lewat ini. Ibrahim kemudian berhala-berhalanya itu kepalanya diputus semua oleh Pak Ibrahim, oleh Nabi Ibrahim, Pak. Diputus, hanya tinggal yang paling besar, yang terbesar, Pak Sugi ada ya, Pak Sugi? Oh, ada Pak Sugi. Nah, kan paling tinggi Pak dia. Ya. Itu tidak diputus kepalanya, terus parangnya diletakkan di kepalanya itu. Ketika ditanya, ya tanyalah sama yang besar, ayah. Itu yang membunuhnya. Ayahnya sadar, Pak, kalau itu tidak bisa bunuh, kan gitu toh. Ngomong lagi ayahnya, pancen cangkemmu itu kakek ngomong him, kan begitu kasarnya. Kalau bahasa saya, Pak, kakek cangkem bukan him. Maka kemudian dia lapor kepada adatnya untuk Nabi Ibrahim dibakar. Dibakar kan di tengah alun-alun, kemudian dibikin dibikin tungku Pak, tungku. Nabi Ibrahim epekot Pak, diikat. Ya, tak itu dibakar, Pak. Nabi Ibrahim hanya bilang gini, Pak, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim berkata begitu, apa katanya Allah? Ya narukuni bardan salaman
ala Ibrahim. Dia perintahkan pada api untuk tidak apa? Untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim untuk tidak panas. Jadi, kenapa pertanyaan saya, kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar? Karena ulul azmi itu ketika dapat perintah dia all out, Pak. All out. Dia mengorbankan kesenangannya, mengorbankan kecintaannya, dia berikan kecintaannya hanya kepada Allah. Terus yang ketiga ya, Nabi Musa itu, saya potong di tengah. Ketika Fir'aun laknatullah alaih bermimpi bahwa mimpi itu menurut ahli nujumnya besok kekuasaan Fir'aun itu akan dihabisi oleh orang-orang Israel yang laki-laki. Maka Fir'aun memerintahkan mulai besok bunuh semua anak laki-laki tanpa kecuali, yang perempuan biarkan. Semua dibunuh, Pak, semua dibunuh. Maka ketika Musa itu lahir, ibundanya dapat ilham dari Allah untuk kemudian ditempatkan dan dihanyutkan ke sungai itu. Itu ilham. Karena ibundanya bukan seorang nabi. Kalau nabi mesti dapat. Nah, kenapa kok dihanyutkan? Karena memang oleh Allah Nabi Musa itu harus menjadi anaknya Fir'aun. Harus. Begitu sampai di depan istana, menurut kisah lho Pak ya, saya belum tahu apakah istananya Fir'aun betul ada aliran sungainya, begitu. Cuman ada aliran sungainya, terus istrinya bilang, iki anak sopo iki? Anak kecil ini anak sopo, kan begitu. Maka istrinya Fir'aun itu bilang begini, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu a'yunun li walaka. Ya suamiku, anak ini adalah penyejukku dan termasuk penyejukmu, begitu. Maka jangan dibunuh anak ini. Karena Fir'aun sayang kepada istrinya dan dia minta itu, Musa diambil, tidak dibunuh. Dan saat itu pula diambil, diletakkan di pangkuannya Fir'aun. Musa yang memang sudah besok akan dijadikan nabi, masih kecil itu, ya toh, di pangkuan Fir'aun, jenggotnya Fir'aun ditarik oleh Musa, pek. Apa kata Fir'aun? Ini yang besok akan membunuh saya, begitu. Ini pengawal mau dibunuh. Apa kata istrinya? Jangan. Ini anak kecil, nggak tahu. Sekali lagi Fir'aun takluk di bawah kecintaan kepada istrinya. Saya kira para suami begitu kalau diminta istrinya. Terus kenapa kok Allah ngutus Fir'aun? Karena Fir'aun itu hebat, intelijensinya itu hebat. Maka ketika Fir'aun ini, Musa sudah besar dan kemudian berdakwah ke Fir'aun, ya toh, datang ke istananya, maka Fir'aun ngamuk Fir'aun. Fir'aun itu Pak, itu nama panggilannya. Tetapi dalam keduniaan kerajaannya itu namanya Ramses. Ada Ramses I, Ramses II. Lah, Fir'aun yang bermusuh dengan Musa itu namanya Ramses II. Ramses II. Lah, ketika saya ambil pokok-pokoknya. Ketika sudah begitu, maka Musa ini pada saat dia berdakwah di Fir'aun, ada orang yang menghalangi Pak. Kalau mungkin Musa dakwah di Al-Hikmah gini, ada yang menghalangi, sikat sama Musa Pak, dak begitu, mati. Coba hanya dengan tangan kirinya Nabi Musa itu, dak mati, di uppercut, tak gitu mati.
Kalau tidak percaya, tanya anak-anak yang tapak suci itu. Perkat, hilang. Mati. Lah, karena mati, Fir'aun lari itu. Lari. Ketakutan kan? Lari. Lah, ketika lari, Fir'aun itu, maka orang-orang Israel kan ngikut. Kejar oleh Fir'aun. Dikejar oleh Fir'aun, maka sampailah di perbatasannya. Kalau di sini di Mayangan, Pak. Di laut itu ya, Musa berpikir, ini mau kemana? Ke depan laut, ke belakang tentara Fir'aun. Allah kemudian segera mengutus Jibril untuk tongkat Musa untuk dipentungkan. Apa dipentungkan? Ya, dipukulkan. Dan sekarang bisa dibuktikan dengan ilmu, Pak, kesuaannya itu. Suatu ketika saya buktikan, Pak, karena saya sendiri membuktikan itu. Kemudian setelah Nabi Musa dan Israel lepas, Fir'aun ini di tengah, tenggelam kan, Pak? Ya, tenggelam karena laut begini. Apa katanya Fir'aun? Aku beriman, tidak ada sesembahan yang patut aku sembah kecuali yang disembah oleh Tuhannya Bani Israel. Aku sekarang beriman. Apa kata Allah? Gak bisa. Gak bisa. Kenapa kok tidak bisa, kata Fir'aun? Karena Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Rob yang agung. Kan begitu kan? Catat, Pak. Kata Fir'aun itu, Ana Rabbukumul A'la, itu ada pada surat At-Tariyat, itu ayat 24. Ya. Itu kalau yang istrinya tadi Al-Qasas ayat 9. Kalau yang ditolak tadi surat Yunus ayat 9. Saya sengaja nulis, Pak, karena ada Pak Kiai yang bawa itu. Agar besok beliau juga bisa, kalau pas daknya tidak ada, beliau yang di sini. Lah, itu tentang Nabi Musa, Pak, ya, Nabi Musa. Lah, kaitannya Nabi Musa yang lepas itu, Pak, yang lepas itu, menang itu, tenggelamnya Fir'aun itu kapan? Kapan? Tenggelamnya Fir'aun itu tanggal 10 Muharram. Maka ketika Fir'aun mati tanggal 10 Muharram dan Israel itu selamat, Nabi Musa selamat, maka Nabi Musa bersyukur kepada Allah. Tanggal 10 itu Nabi Musa berpuasa. Udah. Kemudian saya tinggalkan Nabi Isa, ya, karena sudah waktunya mepet. Maka kemudian ketika kembali ke Rasulullah, langsung ke Rasulullah saya. Ketika Rasulullah ada di Madinah, Rasul itu di lapangan menjumpai orang Yahudi itu berpuasa di tanggal 10. Ditanya oleh Nabi, ngapain Yahudi ini puasa tanggal 10? Apa katanya orang-orang Ansor? Ya Nabi, sebelum engkau datang kemari, orang-orang Yahudi itu merasa bahwa tanggal 10 Muharram itu adalah hari baik. Maka mereka bersyukur untuk berpuasa karena tanggal 10 itu disebut hari baik. Katanya Nabi Muhammad SAW, Ana ahakku Musa, aku lebih hak terhadap Musa ketimbang mereka. Maka aku berpuasa tanggal 10 dan untukmu berpuasalah. Ya Rasulullah, kami berpuasa tanggal 10 Muharram. Iya, kata Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, untuk siapa ini? Untuk Allah, katanya Nabi Muhammad SAW. Untukku yang mana ya Rasulullah? Untukmu, kata Rasulullah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini. Atau dibalik, karena memang banyak hadis itu. Lah, Pak, itulah tanggal 10 Muharram.
"Ya Rasulullah, kalau aku puasa tanggal 10, maka apa yang aku dapat ya Rasulullah?" Aku berdoa kepada Allah, orang yang berpuasa tanggal 10 Muharram, dosanya 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat masih bilang, "Ya Rasulullah, kalau begitu kan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kalau begitu apa yang kita kerjakan sama dengan orang Yahudi, berarti kita sama. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membedakan dengan mereka, aku tahun yang akan datang, aku akan berpuasa juga tanggal 9 Tasu'a. Maka sebelum Muharram Nabi meninggal. Pak, Ibu, sunnah ini disebut sunnah hamiyah. Sunnah, Nabi punya keinginan baik tetapi belum terlaksana tanggal 9 itu. Jadi sunnah tidak hanya fi'liyah, qauliyah, takririyah, tidak ada sunnah hamiyah. Keinginan Nabi untuk berbuat baik tapi Nabi belum terlaksana karena meninggal. Itu cuman tidak memiliki fadilah seperti tanggal 10. Kalau tanggal 10 1 tahun yang lalu dimaafkan. Tanggal 9 hanya dapat 10. Faham ya? Jadi kalau Bapak berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 dapat 1 tahun 10 hari dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyatakan kan dalam surat At-Taubah 36 itu tentang bulan yang 12 dan kemudian ada 4 bulan itu. Apa kata Allah? Dalam 4 bulan yang Allah itu berikan kemuliaan, jangan kamu mendolimi dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu besok mulai tanggal 1 Muharram, kalau ibu berbuat baik maka dilipat gandakan kebaikan itu. Tetapi kalau berbuat jahat maka kejahatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari untuk mulai besok tanggal 1 Muharram untuk sampai akhir Muharram, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala kita, dan kalau kita berbuat jelek akan dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk sabikun. Sabikun itu adalah berlomba. Ada sari'u, bersegeralah. Ayo kita bersegera dalam 1 bulan. Kemarin kita dapat 10 hari kan, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sekarang diberi oleh Allah Muharram. Ada 5 bulan Bapak Ibu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Maulid Nabi itu Rajab dan Ramadan. Ada 5 bulan ini dapat reward dari Allah yang bukan main. Maka ada 7 bulan yang kemudian reward semua cuma 10 saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk 5 bulan ini berlomba-lomba kita untuk beribadah kepada Allah, paling tidak adalah dalam rangka untuk kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Mulai hari ini bagi yang pensiunan, ambil uangnya 300 ribu, tukar dengan 10 ribuan untuk diberikan setiap hari 10 ribu itu untuk menjadi 1 bulan. Bayangkan, jangan lupa 300 ribu saja tukar dengan 10 ribuan setiap hari, lepas 10 ribu, itu adalah sedekah, bukan karena besar kecilnya tapi niat untuk dawam. Kalau kemudian pensiunnya masih hanya pangkat 2B, ya 150 tukar 5 ribuan. Kalau pensiunnya 1C, ya 75 ribu tukar 2 ribuan. Yang terpenting Muharram ini, yuk sedekah setiap hari karena dilipat gandakan oleh Allah sampai 1 tahun.
Bapak Ibu, umumkan kepada seluruh jamaah kita, dan besok tanggal 1, tanggal Pak Parman mana lagi? Jumat itu malam Sabtu nggih Pak? Jumat malam Sabtu kami mengadakan atau mengingat kembali tentang Muharram ini. Kenapa? Agar mereka berlomba-lomba. Kenapa kalau 1 Januari ya kan, rame kan? Tapi ini besok nggak ada itu. Ya toh, maka saya terima kasih kepada bapak-bapak takmir yang antusias untuk mengadakan peringatan itu, untuk mengumumkan yuk di bulan Muharram kita berlomba-lomba. Untuk jamaah tanpa diundang Pak Parman nggih, dimohon kehadirannya, yang nanti memberikan sebagai narasumbernya itu Bapak Dr. Didi Haryadi, Magister Pendidikan Islam. Beliau adalah kepala bidang urusan haji. Kenapa kami pilih? Karena kemarin kita pilih tokoh sosial, sekarang tokoh akademik. Kita pilih, semoga besok walaupun tidak sampai 1 jam, saya bilang kepada beliau, Pak Didi, yang terpenting ada pesan Muharram, ada pesan kebersamaan umat Islam, jangan sampai mencaci maki. Maka diharap dengan hormat Bapak Ibu, Jumat malam Sabtu habis sholat Isya di tempat ini nanti akan ada iklan Muharram. Semoga kita bisa berlomba-lomba dan ditempatkan sebagai hambanya yang paling ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.